Teman-teman, lo semua pernah nggak sih ngerasa kalau orang paling luar biasa justru kadang nggak pernah kelihatan? Kayak, mereka nggak banyak bicara, hidupnya sederhana, tapi ninggalin kesan yang dalam banget. Nah, kali ini gue mau cerita tentang salah satu orang itu. Namanya Bu Maryam. Bu Maryam tinggal di desa kecil, namanya Desa Gunung Jati. Desa ini tenang, penduduknya ramah, tapi kayak desa pada umumnya, gosip juga kadang rame. Tapi Bu Maryam tuh beda. Nggak pernah ikut-ikutan omongin orang. Hidupnya ya udah, fokus sama ibadah dan kerja. Dia tinggal di rumah kayu kecil yang udah mulai lapuk, tapi selalu bersih. Tiap pagi nyapu halaman, terus jahit baju tetangga. Sorenya jualan gorengan. Yang beli biasanya anak-anak kecil, ibu-ibu yang lewat abis belanja, atau tukang ojek desa. Tapi gorengan Bu Maryam tuh khas, enak, murah, dan selalu dikasih senyum bonus. Udah puluhan tahun Bu Maryam tinggal sendiri. Suaminya udah lama meninggal. Anak-anaknya ada 2, tapi semua merantau. Yang satu kerja di Batam, satu lagi katanya di Jakarta. Tapi jarang pulang. Mungkin karena hidup mereka juga susah. Tapi Bu Maryam gak pernah ngeluh. Dia sering bilang ke tetangga, yang penting mereka sehat, bahagia, ibu di sini baik-baik aja. Satu hal yang bikin warga mulai penasaran, Bu Maryam sering banget pergi diam-diam. Kadang pagi buta, kadang pas maghrib. Bawa tas kain atau kantong plastik. Isinya kadang nasi bungkus, kadang bungkusan kecil. Tapi waktu ditanya, jawabannya selalu sama. Buat kawan lama, buat saudara jauh. Jawaban yang gak jelas, tapi karena dia baik, orang juga nggak curiga. Beberapa anak kecil pernah lihat Bu Maryam masuk gang sempit di pinggir desa, ketuk pintu-pintu yang orangnya jarang keluar rumah. Ada pemulung tua, ada kakek lumpuh, ada janda miskin. Dan dia nggak pernah minta ucapan terima kasih. Udah nasi, terus balik lagi jualan. Malam itu sepi. Salah satu tetangga curiga karena lampu rumah Bu Maryam nyala terus. Pas dicek dari jendela, kelihatan sajadah terbentang dan tubuh Bu Maryam rebah di atasnya. Dia udah wafat, dalam posisi habis sholat Isya. Warga langsung rame. Gak ada yang nyangka. Semua sedih. Karena meski gak pernah ribut, Bu Maryam selalu hadir. Bantu gotong royong, bantu masak acara RT, nyuapin anak tetangga yang ibunya sibuk. Proses dimandikan jenazah jadi momen yang paling bikin haru. Pas Bu Maryam dimandikan, salah satu ibu yang nyuci jenazah kaget banget. Dia bilang, "Loh, Bu, kok wajahnya senyum?" Dan benar. Pelan-pelan, dari wajah yang pucat, muncul ekspresi tenang, lalu kayak senyum kecil. Bukan senyum lebay ya, tapi senyum lembut yang bikin hati nyesek. Warga yang lihat langsung pada nangis. Ada yang bilang itu karomah. Ada yang bilang itu pertanda dia orang baik. Tapi belum ada yang tahu, sebaik apa sebenarnya Bu Maryam selama hidupnya. Keesokan harinya, banyak orang asing berdatangan ke rumah duka. Ada tukang becak dari kampung sebelah. Ada ibu-ibu dari pasar. Ada anak-anak kecil yang bilang mereka sering dikasih nasi. Semua cerita hal yang sama. Bu Maryam sering ngasih mereka makanan, pakaian, bahkan uang, tapi dengan satu syarat, jangan bilang siapa-siapa. Salah satu kisah paling menyentuh datang dari seorang ibu muda. Dia cerita kalau waktu melahirkan anak pertamanya, dia nggak punya uang buat rumah sakit. Saat itu, tiba-tiba ada nenek berjilbab, datang kasih amplop dan bilang, titipan dari Allah. Dia yakin itu Bu Maryam, karena suaranya sama. Dan ternyata, itu bukan sekali 2 kali. Satu persatu cerita mulai terungkap. Semua warga kaget. Mereka baru sadar bahwa selama ini, Bu Maryam ternyata pahlawan diam-diam. 2 hari setelah pemakaman, anak-anak Bu Maryam datang. Mereka syok. Bukan cuma karena kehilangan ibu tercinta, tapi karena mereka baru tahu siapa Bu Maryam yang sebenarnya dari cerita warga. Anaknya yang di Batam nangis sambil peluk foto ibunya. Saya pikir ibu hidup menderita, ternyata ibu lebih bahagia dari saya. Mereka pun memutuskan buat rutin bantu warga desa, nerusin apa yang ibu mereka lakuin.
Dari hasil kerja di kota, sebagian mereka kirim buat bikin warung kecil sedekah gratis. Dikasih nama, sedekah Bu Maryam. Teman-teman, kita kadang terlalu sibuk nyari pengakuan orang. Tapi kisah Bu Maryam ngajarin satu hal penting. Kebaikan yang paling mulia adalah yang gak butuh tepuk tangan. Dia gak viral, gak punya medsos, gak punya kamera, tapi lihat berapa banyak hati yang tersentuh karenanya. Dan senyumnya saat wafat, itu mungkin hadiah dari Tuhan yang Maha Melihat. Lo mau dikenang karena apa? Ucapanmu? Gayamu? Atau jejak kebaikanmu yang diam-diam?